Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1231 mudah dibunuh. Apa? Man Feng bergegas menuju Luming, khawatir Yinyi akan memimpin, dan sangat cemas. Tetapi tiba-tiba dia melihat Yinyi telah melukai cakarnya dengan pukulan Luming dan terus mundur. Dia sedikit terkejut. Dalam imajinasinya, ini tidak terjadi sama sekali. Dia khawatir Luming akan terbunuh oleh dua gerakan sayap perak. Dia juga diam-diam berdoa dalam hatinya agar Luming dapat mengelak dan melawan beberapa serangan. Bergerak, dia tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan seperti itu. Bunuh! Luming berteriak dingin, dengan niat membunuh yang sangat kuat. Terselubung oleh niat membunuh Luming, seluruh tubuh Yinyi menjadi dingin dan dia dengan cepat mundur. Kamu tidak akan membunuhku, kenapa kamu mundur sekarang? Luming berkata dengan dingin, melangkah maju, menyusul Yinyi dalam sekejap, dan menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan ini membuat seluruh rambut di tubuh Yinyi berdiri tegak, dan otot-ototnya gemetar ketakutan. Gah! Jeritan nyaring terdengar, dan Silverwing menjelma menjadi seekor burung perak besar, dengan cahaya perak di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat sangat megah. Ternyata Silverwing bukanlah ras manusia melainkan ras iblis, inilah jati dirinya. Berubah menjadi tubuh aslinya, Silverwing menutup sayapnya dan berdiri di depan, mencoba menahan serangan Luming. Menabrak! Telapak tangan Luming jatuh, mengalahkan kekuatan iblis pelindung tubuh Yinyi, telapak tangannya menghantam sayap Yinyi dengan dentang, dan sayap Yinyi langsung meledak, dengan bulu perak beterbangan di langit. Silverwing menjerit dan mundur seperti sambaran petir perak. Menabrak! 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 Luming melangkah maju terus-menerus, melakukan langkah langit 9 naga. Setiap langkah yang diambilnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan setiap langkah sepenuhnya jatuh pada Yinyi. Dengan setiap langkah, tubuh Yinyi terguncang. Ketika Luming mengambil langkah ke-8, Yinyi menjerit nyaring, dan kemudian tubuhnya hancur. Darah perak bertebaran di udara. Bagaimana bisa begitu kuat? Di sisi lain, Man Feng tercengang, dan kemudian hatinya terasa dingin. Sungguh menakjubkan, kekuatan tempur Yinyi hampir sama dengan dia, tetapi di tangan Luming, dia terbunuh hanya dalam beberapa gerakan, ini terlalu menakutkan. Lari, lari. Kalimat ini pertama kali terlintas di benaknya, lalu dia berbalik dan lari. Apakah kamu tidak menginginkan kunciku? Kenapa kamu melarikan diri sekarang? Suara dingin terdengar di telinga Man Feng. Man Feng meraung ketakutan, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan meninju Luming, tapi yang menyambutnya adalah pukulan Luming. Menabrak! Kedua tinju itu bertabrakan, dan Man Feng merasakan sakit yang menusuk di lengannya, tulang tangannya patah oleh pukulan Luming. Ledakan! 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 Kemudian, terjadilah serangan Luming seperti badai dahsyat, bayangan tinjunya seperti gunung, menyelimuti angin liar. Tidak! Man Feng meraung, tapi saat berikutnya, dia tenggelam, lalu dengan teriakan, Man Feng terbunuh. Dua orang yang sangat kuat yang bisa menginjakkan kaki di puncak 36 tiangan langsung dibunuh oleh Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak jauh dari situ, para jenius dari benua Baiyu dan benua Huangmang melihat pemandangan ini dengan kaget, tampak tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mujue, khususnya, terus bergumam, sama sekali tidak dapat menerima apa yang terjadi di depannya. Kekuatan tempur Luming sangat kuat. Dia sudah lama mengetahui bahwa ketika dia berada di reruntuhan ilahi, Luming membunuh begitu banyak tuan. Bahkan yang kuat dengan kekuatan spiritual sempurna bukanlah tandingan Luming. Namun, tidak ada satupun jenius yang bisa menginjakkan kaki di 36 puncak tiangang yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan kesempurnaan Dewa Roh, atau bahkan membunuh kesempurnaan Dewa Roh. Kekuatan tempur mereka sangat dekat dengan yang maha tinggi, dan pasti di atas Luming saat itu. Dia awalnya mengira kekuatan tempur sayap perak akan cukup untuk membunuh Luming. Tapi bagaimana sekarang? Luming meremehkannya, dan dengan mudah membunuh Yinyi dan Barbarian Feng bahkan tanpa mengeluarkan darahnya. Kekuatan tempur semacam ini sungguh luar biasa dan menakutkan. Mujue, giliranmu sekarang. Pada saat ini, Luming menatap Mujue dengan mata pembunuh. Tidak, tidak.
Mu Jue hampir kencing ketakutan, berteriak, dan berlari kembali dengan gila. Yang lain juga segera bubar. Uhuh! Sosok Luming seperti kilat, dan dia bergegas menuju Mu Jue. Tidak, jangan bunuh aku, tolong! Tolong! Mu Jue berteriak dengan gila, tanpa keberanian untuk melawan sama sekali. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kata Luming. Tidak, kumohon, lepaskan aku. Mu Jue hampir menangis. Kembali ke Shensu, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk melepaskanku? Luming mencibir, niat membunuhnya sangat dingin. Mu Jue, dia akan membunuh. Luming, aku adalah tuan muda dari keluargamu, dan ayahku adalah kepala keluargamu, seorang kaisar. Jika kamu ingin membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, dan kamu mati, teriak Mu Jue, melihat bahwa dia tidak bisa memohon belas kasihan. Dan mulai mengancam. Itu urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Luming mencibir, tidak tergerak sama sekali. Tidak. Mu Jue sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa berteriak sembarangan. Bunuh. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Mu Jue dan menyerang dengan telapak tangannya. Mu Jue dibunuh oleh Luming tanpa perlawanan apapun. Berdengung. Pada saat ini, cahaya di atas kepala Luming bahkan lebih menyilaukan, dan pilar cahaya berwarna darah bahkan lebih cemerlang. Sebab, saat ini, ada 9 kunci berdarah yang melayang di atas kepala Luming. Mengapa hanya ada 9? Luming sangat terkejut. Baru saja, dia membunuh Yinyi dan Man Feng. Secara logika, dia bisa mendapatkan lebih dari selusin kunci mereka, tapi sekarang, hanya ada 9 kunci di atas kepala Luming. Sepertinya kamu hanya bisa mendapatkan hingga 9 sekaligus, dan lebih banyak lagi akan sia-sia. Hati Luming tergerak. Pergi dan buka istananya dulu. Luming memandangi istana. Tiba-tiba, Luming berdiri di atas kepalanya dengan rambut di sekujur tubuhnya, merasakan bahaya mendekat dengan cepat. Memanggil. Jauh di langit, cahaya pedang turun dari langit dan menuju ke arah Luming. Sebelum cahaya pedang tiba, rasa dingin yang mengerikan turun, sepertinya membekukan seluruh Luming. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Luming meninju ke arah cahaya pedang. Dengan benturan, cahaya pedang meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan es yang berjatuhan ke segala arah. Ini adalah pedang es. Adapun Luming, dia juga mundur 3 langkah berturut-turut. Dingin sekali, dingin sekali. Luming merasakan tinjunya mati rasa. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat lapisan kristal es terbentuk di tinjunya. Tinjunya ditutupi dengan 5 macam konsepsi artistik langit dan bumi, dan ditutupi dengan energi sejati. Di bawah kulitnya, juga ditutupi dengan kekuatan naga akibat ledakan kekuatan naga. Namun kini, udara dingin justru telah berlalu. Melalui berbagai pertahanan, tinju Luming membeku. Udara dingin seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Luming melihat ke langit dan melihat, di langit, seorang pemuda berpakaian putih berjalan menuju Luming selangkah demi selangkah. Di atas kepala pria ini, ada 5 kunci yang digantung. Itu dia. Mata Luming bergerak. Orang ini adalah salah satu dari 4 jenius terkuat di Istana Beishen, dan dia setenar Ji Hongchen, Wang Shen, dan lainnya. Naga es? Luming berbisik. Suanyi menyusun daftar sebelum dia setengah baya, mencatat informasi dari beberapa jenius paling menakutkan di 4 istana dewa utama dan benua teratas. Luming telah melihatnya. Bab 1232 Pertempuran dengan Naga Es. Tidak buruk, kamu dapat mengambil salah satu gerakanku dan hanya mundur 3 langkah tanpa terluka. Kekuatanmu cukup bagus. Binglong mundur selangkah demi selangkah dan berbicara dengan tenang, tampak menyendiri. Dia pernah melihat Luming membunuh Silverwing dan Man Feng sebelumnya, tapi dia masih penuh percaya diri. Menginjakan kaki di puncak 36 tiangang tidak berarti apa-apa, sayap perak dan angin liar bahkan tidak mengganggunya. Kamu juga menginginkan kunciku? Luming menatap Binglong dan bertanya. Haha, aku kebetulan bertemu dengannya jadi aku tidak bisa melewatkannya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena sangat tidak beruntung. Binglong berkata dengan suara dingin, seolah dia yakin akan nasib Luming. Apakah kamu begitu percaya diri? Baru saja, Yinyi dan Man Feng sangat percaya diri, tetapi mereka memberiku kuncinya. Luming tersenyum tipis.
Jangan bandingkan kedua pecundang itu dengan saya, jika tidak, Anda akan menyadari bahwa Anda telah melakukan kesalahan besar. Binglong tersenyum percaya diri. Saat dia berbicara, dia melangkah ke arah Luming, udara dingin yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Energi sebenarnya dalam tubuh Luming mendidih dan terbakar. Sepertinya kamu ingin bertarung sampai mati, kamu benar-benar memblokir mobil dengan tanganmu. Suara naga es menjadi lebih dingin, dan kristal es yang tak berujung tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Itu adalah uap air di udara yang terkondensasi oleh udara dingin, bahkan angin di sekitar tubuh naga es itu diam dan seolah membeku. Memanggil. Naga es menunjuk ke arah Luming, dan udara dingin yang mengerikan melesat ke arah Luming. Kemanapun udara dingin lewat, seolah membekukan segalanya. Ledakan. Di dalam tubuh Luming, energi sebenarnya menderu, dan 5 konsepsi artistik langit dan bumi bekerja secara ekstrim, membentuk sepasang sarung tangan 5 warna di tinjunya, lalu meninju, menunjuk ke jari. Menabrak. Terjadi ledakan dahsyat, dan gelombang putih udara dingin menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dengan mereka sebagai pusatnya, langit dalam radius 1000 mil benar-benar putih, dengan kristal es yang tak berujung bermunculan. Tubuh Luming bergoyang dan dia mundur 2 langkah. Dingin sekali. Kali ini, lapisan kristal es putih muncul tidak hanya di tangan Luming, tetapi juga di tubuhnya. Hah! Binglong mengangkat alisnya, jelas terkejut karena Luming mengikuti jarinya. Dengan jari ini, dia yakin bisa membunuh orang-orang berbakat seperti Yin Yi dan Men Feng. Membeku ribuan mil. Udara dingin di tubuh naga es menjadi semakin dingin. Kali ini, dia mengganti jari-jarinya menjadi telapak tangan dan menampar dengan telapak tangan. Langit dipenuhi dengan udara dingin, menyelimuti Luming. Pada saat ini, ruangan itu tampak membeku, dan Luming merasa tubuhnya seperti terjebak dalam lumpur, sehingga sulit untuk bergerak. Mati. Suatu kehormatan bagimu untuk mati karena kepindahanku. Suara dingin naga es keluar. Benarkah? Kalau begitu cobalah, kekuatan naga ke-9. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming, raungan naga terdengar di tubuhnya, dan kekuatan naga ke-9 meledak. Pada saat ini, tubuh Luming dipenuhi lapisan cahaya kristal ungu, dan ototnya mulai sedikit menggeliat. Kekuatan ini? Luming sepertinya berubah menjadi 9 naga, kekuatan naga itu mendidih, penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Dengan satu pukulan, dengan Luming sebagai pusatnya, semua ruang dalam radius 10 mil dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan, perasaan terjebak dalam lumpur juga menghilang tanpa bekas. Ledakan. Kemudian, dia meninju naga es itu lagi, membenturkan telapak tangannya. Kekuatan ini. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, wajah Binglong berubah drastis, tubuhnya bergetar, dan di depannya, 9 lapisan kristal es tebal langsung tertutup, dan di saat yang sama, tubuhnya mundur dengan tajam. Boom! 9 lapisan kristal es menjadi abu di bawah kekuatan mengerikan Luming. Cici. Kristal es itu mengandung energi dingin yang tak ada habisnya, bahkan jika mereka mencoba membekukan Luming, Luming akan meledakkannya dengan kekuatannya. Udara dingin semacam ini tampaknya merupakan konsepsi artistik dari es, tetapi mengapa begitu menakutkan? Suhunya sangat rendah. Luming juga sedikit terkejut. Dia telah melakukan kontak dengan konsep es berkali-kali, meski kuat, ia jauh lebih rendah daripada naga es. Konsepsi es naga es begitu menakutkan sehingga Luming belum pernah melihatnya sebelumnya. Luming terkejut, tapi hati Binglong sedang kacau. Luming mampu mengalahkannya secara langsung, yang melebihi ekspektasinya. Sepertinya kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Kekuatanmu memang luar biasa, tapi masih terlalu dini untuk bertarung denganku. Binglong mengucapkan setiap kata, suaranya menjadi semakin dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin dingin. Semakin kuat udara dinginnya, semakin dingin pula suhunya. Pada tahap awal Dewa Spiritual tingkat 8, ini adalah tingkat budidaya naga es. Di usia yang begitu muda, budidayanya telah mencapai tahap awal Dewa Spiritual tingkat ke-8 ditambah dengan suasana es yang sangat menakutkan, naga es berhasil membunuh Dewa Spiritual dengan mudah. Seni bela diri artistik, sama sekali nol. Huhu. Pada saat ini, naga es menggunakan perpaduan garis keturunannya untuk berubah menjadi pedang es dengan cahaya yang mengejutkan.
Pada saat cahaya pedang muncul, segala sesuatu di dunia tampak diam. Segala sesuatu di dunia berhenti bergerak dan tampak membeku. Yang ada hanya cahaya pedang itu di dunia. Pedang es menebas Luming. Saat ini, mata Luming menjadi serius. Tingkat budidaya naga es sudah satu tingkat lebih tinggi darinya, dan ditambah dengan konsepsi es yang menakutkan itu, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Naga es memang memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan, Silver Wings, Barbarian Wind dan lain-lain tidak layak membawa sepatu untuk naga es, mereka tertinggal terlalu jauh dan akan dibunuh hanya dengan gerakan biasa. Mengaum. Di atas kepala Luming, garis keturunan 9 naga muncul, dan Luming juga menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi 9 naga. Bunuh. Jiulong melangkah ke udara dan membunuh naga es, dan keduanya memulai pertempuran. Bum bum bum. Dunia hancur, energi tak berujung, bercampur dengan udara dingin yang menakutkan, mengamuk di seluruh dunia. Di kejauhan, seseorang melihat pancaran cahaya berdarah Luming dan ingin segera melihat situasinya, namun, ribuan mil jauhnya, dua orang yang melihat pertempuran itu membelalak ngeri, lalu berbalik dan pergi. Ya Tuhan, kenapa kamu begitu kuat? Apakah orang-orang ini satu generasi dengan kita? Terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, kamu hampir bisa bertarung dengan yang tertinggi, kan? Ayo pergi, ayo pergi. Para jenius itu semua ketakutan, lari ke segala arah, tidak berani terlalu dekat karena takut terlibat dan mati. Dalam sekejap mata, Luming bertarung melawan puluhan gerakan dengan naga es. Raungan naga mengguncang langit dan mengaum lagi dan lagi. Semakin banyak Luming bertarung, semakin berani dia. Setiap inci tubuh Jiulong dan setiap inci otot adalah senjata perang. Keterampilan tempur naga sejati, langkah langit Jiulong, dan keterampilan surgawi penekan penjara digunakan secara bergantian. Kekuatan-kekuatan 9 naga sepertinya mampu menghancurkan segalanya, dan kekuatan seni surgawi penekan penjara sepertinya mampu menekan segalanya. Meskipun konsepsi artistik naga es tentang es sangat menakutkan, bagaimanapun juga, Luming telah memahami 5 konsepsi artistik langit dan bumi, dan ketika semuanya dikumpulkan, dia dapat bersaing dengan mereka. Mendesis. Cakar naga itu terayun dan menembus pelindung es naga es, meninggalkan bekas yang dalam pada pelindung esnya. Menabrak. Naga surgawi mengayunkan ekornya, dan kekuatan surgawi dari penjara penekan meledak, membuat naga es itu terbang keluar. Siapa orang ini? Benua mana yang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa? Naga es itu mundur dengan cepat, menjadi semakin ketakutan saat bertarung. Bab 1233 Seni Bela Diri Artistik. Aku akan melewatimu kali ini dan bertarung lagi lain kali. Binglong meninggalkan kalimat, berbalik dan pergi, begitu saja. Luming tidak mengejarnya, berubah menjadi manusia lagi, dan menatap dengan dingin ke arah perginya naga es. Naga es memang sangat kuat, meskipun Luming masih memiliki rencana cadangan dan garis keturunan ketiga belum meledak, bahkan jika garis keturunan ketiga pecah, dia mungkin tidak dapat membunuh naga es tersebut. Terlebih lagi, dia sudah memiliki 9 kunci, bahkan jika dia membunuh naga es, dia tidak dapat memperoleh kunci lagi. Lihat ke dalam istana, ada apa di sana? Luming terbang tinggi ke langit dan sampai ke depan istana. Di depan gerbang istana terdapat sebuah loh batu yang di atasnya terdapat 9 lubang kecil, persis seperti lubang kunci. Dengan pemikiran di benaknya, 9 kunci di atas kepalanya terbang menuju 9 lubang. Ke-9 kunci itu dimasukkan ke dalam lubang kecil. Klik. Gerbang kuil terbuka. Seperti yang diharapkan. Luming menunjukkan senyuman, melangkah keluar tanpa ragu-ragu, dan masuk melalui gerbang istana. Begitu Luming masuk, pintu istana ditutup kembali. Di dalam istana ada aula utama. Luming melihat sekeliling. Ini adalah. Luming menemukan bahwa ada beberapa platform di aula, dan ada kelompok cahaya di platform tersebut. Anda dapat melihat ada tanda-tanda di bawah kelompok cahaya tersebut. Di salah satu platform, di bawah kelompok cahaya, ada tanda-tanda beberapa ramuan. Orang kuat dari sekte Tianshan mengatakan bahwa ada peluang di pesawat kecil ini, dan kuncinya ada pada mereka masing-masing. Peluang yang dia bicarakan seharusnya adalah kelompok ringan ini, bukan? Luming menebak, lalu melanjutkan melihatnya. Di bawah kelompok cahaya pada platform lain, logonya jauh lebih rumit.
Di bawah beberapa kelompok cahaya, terdapat pola guntur dan kilat. Di bawah beberapa kelompok cahaya terdapat pola api, pola gelombang air, pola tornado, DLL. Apa yang ada di antara kelompok cahaya ini? Berapa banyak yang bisa saya pilih? Tidak semuanya milik saya, kan? Luming menebak dalam benaknya. Setelah berpikir sejenak, Luming berjalan ke arah bola cahaya yang ditandai dengan pola guntur dan kilat, mengulurkan tangannya dan meraihnya. Engah! Bola cahaya meledak dengan suara, dan jimat giok tersangkut di tangan Luming. Sangat mudah. Luming sedikit terkejut, lalu matanya berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil bola cahaya lainnya. Tidak bergerak sama sekali. Bola cahaya itu sepertinya merupakan perisai pelindung, menghalangi Luming dengan kuat. Luming mengedarkan energi aslinya dan bahkan meledak dengan kekuatan naga, tetapi bola cahaya itu tetap tidak bergerak dan tidak bisa dibuka sama sekali. Kemudian, Luming mengubah kelompok cahaya lainnya, tetapi hasilnya tetap sama. Luming mencoba hampir semua bola cahaya, tetapi tidak ada satupun yang bisa menerobos. Sepertinya begitu kamu masuk, kamu hanya bisa mendapatkan konten dari satu kelompok cahaya. Luming menebak dan tidak punya pilihan selain menyerah. Aku ingin tahu apa yang tercatat di tablet giok ini. Luming sedikit penasaran, peluang apa yang disebutkan oleh sekte Tianshan? Kesadaran spiritualnya diserap ke dalam tablet batu giok dan dia melihatnya dengan cermat. Semacam keterampilan bela diri konsepsi artistik tingkat dewa tingkat rendah. Keterampilan bela diri konsepsi imajiner. Setelah Luming melihatnya, keraguan muncul di matanya. Apa itu seni bela diri konsepsi artistik? Luming hanya mengetahui seni bela diri garis keturunan. Kecuali seni bela diri garis keturunan, semua seni bela diri lainnya adalah seni bela diri biasa. Bagaimana dia bisa memiliki konsepsi artistik seni bela diri? Luming belum pernah mendengarnya. Segera, Luming melihat isinya dengan cermat. Serangan Dewa Petir adalah nama dari keterampilan bela diri ini. Sungguh menakjubkan, sangat menakjubkan. Setelah melihatnya beberapa saat, mata Luming berbinar, penuh keheranan. Dia akhirnya mengerti apa itu konsepsi artistik seni bela diri. Pejuang biasa memahami konsepsi artistik tentang langit dan bumi, dan seiring dengan meningkatnya level mereka, kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Tetapi ini sama sekali tidak mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari konsepsi artistik. Pejuang biasa hanya menggunakan kekuatan konsepsi artistik secara dangkal. Sama seperti Luming, perpaduan 5 macam konsepsi artistik langit dan bumi biasanya hanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan Luming, namun hal mendalam dari setiap konsepsi artistik belum dieksplorasi. Dan seni bela diri konsepsi artistik, melalui seni bela diri, melalui operasi dan penerapan khusus, dapat mengeluarkan kekuatan konsepsi artistik secara maksimal, dan menggunakan potensi kemampuan konsepsi artistik secara ekstrim. Luming belum pernah mendengar tentang konsepsi artistik seni bela diri di benua Shenhuang. Tingkatan konsepsi artistik seni bela diri sama dengan tingkat seni bela diri pada umumnya, dengan tingkat dewa tingkat rendah dan tingkat dewa tingkat atas. Seni bela diri konsepsi artistik tingkat dewa tingkat rendah terutama melibatkan penerapan konsepsi artistik yang mendalam. Sedangkan untuk seni bela diri tingkat dewa tingkat tinggi, mereka tidak dianggap sebagai seni bela diri konsepsi artistik, melainkan disebut seni bela diri domain, yang dapat memaksimalkan domain kaisar. Kekuatan seni bela diri konsepsi artistik beberapa kali lebih kuat dari seni bela diri biasa dan bahkan seni bela diri garis keturunan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Luming memperhatikan dengan cermat, dan semakin dia melihat, dia menjadi semakin ketakutan. Ini sangat kuat, sangat menakutkan, tetapi terlalu mendalam. Sangat sulit untuk berlatih. Luming menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan konsepsi artistik seni bela diri memang luar biasa, tetapi juga lebih sulit untuk dipraktikkan. Luming merasa bahwa kesulitan dalam mempraktikkan seni bela diri konsepsi artistik 100 kali lipat dari seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah biasa. Ya, 100 kali. Seni bela diri konsepsi artistik 100 kali lebih sulit untuk dipraktikkan daripada seni bela diri biasa. Luming mengerutkan kening dan memperhatikan dengan cermat. Akhirnya, dia mengeluarkan pohon pencerahan kuno dan meletakkannya di sebelahnya untuk membantu pemahamannya.
Tanpa disadari, pikiran Luming tenggelam dalam serangan Dewa Petir, dan dia dengan cermat memahami misterinya. Setelah pertempuran keberuntungan, pemahaman Luming telah meningkat 10 kali lipat. Sekarang di bawah pohon pencerahan kuno, pemahamannya tentang serangan Dewa Petir meningkat pesat. Luming benar-benar diam dalam pelatihan serangan Dewa Petir, dan sebelum dia menyadarinya, 7 hari telah berlalu. Zizizi. Kilatan petir berenang di sekitar tubuh Luming, seperti makhluk hidup, seolah-olah dia memiliki spiritualitas. Akhirnya, ada lebih banyak guntur dan kilat di tubuh Luming, tetapi mereka menjadi semakin tipis. Akhirnya, ada guntur dan kilat yang tak ada habisnya, yang masing-masing lebih tipis dari sehelai rambut. Guntur dan kilat tipis yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya dijalin bersama untuk membentuk pertempuran guntur dan kilat. Pakaian tersebut terlihat persis seperti pakaian biasa, tidak ada bedanya. Namun jika ada yang menyentuhnya dengan tangannya, dia akan menjadi abu oleh kekuatan petir. Saat ini, Luming membuka matanya. Serangan Dewa Petir, level pertama, pelatihan sukses. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 7 hari pemahaman, Luming berhasil mengembangkan serangan Dewa Petir tingkat pertama dalam satu gerakan. Kecepatan ini sudah mencengangkan. Ada beberapa orang jenius yang tiada taranya yang tidak dapat mencapai tingkat pertama meskipun mereka menghabiskan seumur hidup untuk berkultivasi. Seni bela diri konsepsi artistik sungguh luar biasa. Dapat sepenuhnya mengeluarkan energi potensial dari konsepsi artistik guntur dan kilat. Saya masih di tingkat pertama sekarang. Semakin banyak saya berlatih, akan semakin kuat. Luming memandangi pakaian perang guntur dan kilat di tubuhnya. Dengan pemikiran di benaknya, pakaian guntur dan kilat menghilang ke dalam ketiadaan. Tampaknya naga es juga harus berlatih seni bela diri konsepsi artistik. Pantas saja konsepsi artistik es dapat mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan. Luming memikirkan naga es. Namun, naga es seharusnya sudah lama berlatih, baru saja masuk ke sini, dan tidak dapat diperoleh dari sini. Konsepsi artistik seni bela diri harus menjadi warisan Istana Beishan. Bab 1234 berjuang untuk kuncinya. Benua Shensu layak menjadi benua pertama di benua Shensu. Seni bela diri artistik yang belum pernah terdengar di benua Shenhuang diwarisi di sini. Mungkin keempat istana besar semuanya memiliki warisan konsepsi artistik seni bela diri. Sebagian besar jenius terkuat di 4 istana besar telah berhubungan satu sama lain. Setelah berlatih bertahun-tahun, kekuatan mereka pasti luar biasa. Luming menduga bahwa naga es seharusnya mengembangkan seni bela diri alam es ke tingkat kedua. Saya tidak menyangka 7 hari akan berlalu sebelum saya menyadarinya. Sudah waktunya untuk keluar. Saya ingin tahu bagaimana kabar Xiaoqing? Luming sedikit khawatir. Dia telah jatuh ke dalam kesadaran sebelumnya secara tidak sadar. Jika tidak, dia tidak akan memilih waktu ini untuk menyadarinya, dan pasti akan menemukan Xian Yanqing terlebih dahulu. Tempat ini terlalu berbahaya. Para jenius bertarung satu sama lain untuk merebut kunci satu sama lain dan mendapatkan peluang. Bahkan dengan budidaya dan kekuatan tempur Xian Yanqing, ada banyak bahaya. Tanpa ragu-ragu lagi, Luming keluar. Klik. Ketika Luming sampai di depan pintu, pintu terbuka secara otomatis, dan Luming melangkah keluar dalam satu langkah. Ketika Luming keluar, pintunya tertutup secara otomatis. Memanggil. Di tablet batu, kunci berwarna merah darah terbang keluar dari 9 lubang kunci dan digantung kembali di atas kepala Luming. Itu milik Luming sendiri, sedangkan 8 lainnya, mereka menghilang begitu saja. Memanggil. Memanggil. Pada saat ini, beberapa sosok terbang keluar dari pegunungan di bawah. Benar saja, seseorang telah memasuki istana. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Ternyata itu dia, aku mengenalinya. Dia dari benua Shenhuang. Suara-suara terdengar. Salah satunya, Luming saya juga tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang paling berbakat di benua buaya, buaya kuang. Setelah jangka waktu ini, budidaya buaya kuang juga berhasil menembus kemacetan dan memasuki dewa spiritual tingkat ke-6. Total ada 3 orang, membentuk 3 arah untuk mengelilingi Luming. Mereka datang ke sini beberapa waktu yang lalu dan menemukan 9 lubang kunci pada loh batu di depan gerbang. Mereka semua memiliki kunci. Mereka tahu bahwa seseorang telah masuk. Mereka menunggu di pegunungan di bawah, dan sekarang mereka melihat Luming keluar.
Orang ini tidak boleh dianggap remeh, kekuatan bertarungnya tidak lemah, kata buaya kuang dengan tatapan serius. Apa yang kamu takutkan? Kami bertiga bergabung dan kami masih takut padanya, kata pemuda lainnya. Pergi! Luming berteriak dingin. Mencari kematian. Ayo bergabung dan bunuh dia, teriak seorang pemuda. Menabrak. Begitu dia selesai berbicara, Luming melangkah keluar dan meninju, tubuh pria itu terkoyak. Kemudian, Luming pergi untuk membunuh buaya kuang dan dua lainnya. Tidak. Teriak buaya kuang ketakutan. Menabrak. Menabrak. Dengan dua raungan, dua tubuh lagi muncul di tempat kejadian, dan di atas kepala Luming, 3 kunci lagi muncul, berubah menjadi 4 kunci lagi. Luming tidak berhenti, dan menggunakan 9 naga langkah ke langit, terbang ke satu arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kesadaran spiritualnya menyebar dengan seluruh kekuatannya, mencari jejak Xian Yanqing. Sosok Luming secepat kilat. Dalam waktu singkat, dia telah terbang ratusan ribu mil. Sepanjang jalan, Luming melihat tidak kurang dari 10 kuil di langit. Memang ada banyak istana di dunia ini. Tiba-tiba, Luming melihat ke depan, dan ada pilar cahaya berwarna darah yang menjulang ke langit. Rupanya, seseorang telah mendapatkan lebih dari 6 kunci, yang memicu pancaran cahaya berdarah. Aku ingin tahu apakah Xiao Qing akan ada di sana. Ayo pergi dan melihat. Mata Luming bergerak, dan dia melangkah maju dan terbang ke sisi itu. Setelah terbang beberapa saat, Luming melihat Tian Jiao terbang menuju arah itu dari arah lain. Rupanya orang lain juga melihat pancaran cahaya tersebut. Seseorang telah memperoleh lebih dari 6 kunci. Bunuh. Cepat, jangan biarkan orang lain mengalahkanmu. Suara-suara terdengar. Luming melihat dengan santai dan melihat tidak kurang dari 10 anak muda terbang menuju berwarna darah. Pilar cahaya. Shidu. Mata Luming bergerak. Di antara orang-orang ini, Luming melihat Shidu. Aura yang keluar dari tubuh Shidu adalah aura dewa spiritual tingkat keempat. Rupanya, dia juga telah menembus ke tingkat pertama selama periode ini. Di depan, di puncak gunung, semua orang melihat seorang pemuda berkemeja biru dengan 7 kunci berwarna merah darah di atas kepalanya. Itu dia, itu dia. Dia memiliki budidaya dewa roh tingkat keempat. Pria ini milikku. Itu milikku. Setelah merasakan kultivasi pemuda ini, mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Kali ini, hampir 1000 anak ajaib masuk. Yang dengan budidaya terlemah termasuk mereka yang berada di dewa spiritual tingkat kedua dan mereka yang berada di dewa spiritual tingkat ketiga, orang ini berada di puncak dewa spiritual tingkat keempat. Jika beruntung, dia akan benar-benar mendapatkannya dengan 7 kunci, mata mereka menyala secara alami. Jika mereka dapat membunuh orang ini dan mendapatkan 7 kuncinya, mereka dapat dengan mudah mendapatkan 9 kunci, memasuki istana di langit, dan mendapatkan peluang. Pemuda berkemeja biru itu mengubah wajahnya saat melihat begitu banyak orang, berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Aku ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Teriakan dingin terdengar, dan lebih dari selusin sosok mengejar pemuda berkemeja biru itu. Luming mengerutkan kening, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak takut dan mengejarnya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, pemuda berkemeja biru itu lari ke sebuah lembah. Tiba-tiba, wush. Di lembah, 7 atau 8 pemuda berkemeja biru tiba-tiba terbang keluar, masing-masing dengan aura yang kuat dan mata yang dingin. Banyak orang memiliki 5 dan 4 kunci berwarna darah yang melayang di atas kepala mereka. Haha, banyak sekali ikan besar. Haha. Orang-orang ini tertawa. Tidak, aku telah jatuh ke dalam jebakan. Cepat pergi. Wajah para pemuda yang semula mengejar berubah drastis, mengetahui bahwa mereka telah terjebak dalam jebakan. Pemuda berkemeja biru yang berada di puncak dewa spiritual tingkat keempat itu hanyalah sebuah umpan. Ia sengaja memperoleh 7 kunci tersebut untuk menarik orang lain agar membunuhnya dan kemudian digiring ke dalam jebakan olehnya. Aku ingin pergi sekarang, tapi sudah terlambat. Beberapa pemuda berkemeja biru mencibir. Energi kuat yang terungkap di tubuh mereka, 2 di antaranya, bahkan mencapai tingkat menakutkan dari dewa spiritual tingkat ketujuh. Mereka sangat cepat, mereka melompat keluar dari udara dan mengepung Luming dan yang lainnya.
Dewa spiritual tingkat ketujuh, sudah berakhir, kamu mati. Beberapa orang ketakutan. Hal yang sama terjadi pada Shidu, yang ketakutan dan ingin melarikan diri, namun dikelilingi oleh para pemuda berkemeja biru dari segala arah. Ah! Luming! Shidu berbalik dan melihat Luming. Sebelumnya, perhatiannya tertuju pada pemuda berkemeja biru, dan dia tidak melihat Luming, tapi sekarang dia melihatnya. Ekspresi sangat terkejut muncul di matanya. 7 hari yang lalu, dia melihat Luming dikelilingi oleh sayap perak dan angin liar dengan matanya sendiri, dan mengira Luming sudah mati. Tanpa diduga, Luming masih hidup dan sehat sekarang. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk terkejut, yang penting adalah melarikan diri. Mati! 7 pemuda berkemeja biru mengambil tindakan, menebas dengan cahaya pedang. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan, dan 5 pemuda tewas seketika. Beberapa orang yang tersisa melawan dengan putus asa dan memblokir serangan itu. Singa itu sedikit bersemangat, tetapi dia menghindari gerakannya. Menabrak! Luming mengayunkan telapak tangannya dan mengalahkan energi pedang. Bunuh! Bunuh! 2 teriakan dingin terdengar, dan 2 pemuda berkemeja biru di tingkat ketujuh dewa spiritual mengambil tindakan. Pedang mereka seperti kilat, dan mereka membunuh 2 pemuda lagi dalam sekejap. Bab 1235 meminta bantuan Luming. Shidu dan pemuda lainnya cukup beruntung bisa selamat, tapi mereka sangat ketakutan hingga berteriak berulang kali. Mereka bukan tandingan mereka, 2 pemuda berkemeja biru di tingkat ketujuh dewa spiritual itu terlalu kuat dan menghancurkan mereka. Tidak, aku tidak ingin mati. Shidu meraung dalam hatinya, sangat cemas, dan pikirannya memikirkan tindakan balasan dengan sangat cepat. Tiba-tiba, matanya berbinar. Luming! 7 hari yang lalu, Luming jelas dikelilingi oleh sayap perak dan angin liar, tapi sekarang dia masih hidup dan sehat, Luming mungkin bisa menyelamatkannya. Dia bergegas menuju Luming dan berteriak, "Luming, tolong aku, bantu aku. Mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Luming mencibir. Memanggil. Pada saat ini, seorang pemuda di tingkat ketujuh dewa spiritual mengambil tindakan, menikam Luming dengan kilatan cahaya pedang. Luming meninju dan menyebarkan cahaya pedang. Hal ini membuat pemuda berkemeja biru di dewa spiritual tingkat ketujuh mengerutkan kening, sementara mata Shidu berbinar. Luming mampu memblokir serangan dari dewa spiritual tingkat ketujuh. Pada saat ini, Shidu sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa. Kita datang dari tempat yang sama, benua yang sama. Saat ini, kita harus bekerja sama, teriak singa. Bekerja bersama? 7 hari yang lalu, ketika saya terjebak, mengapa saya tidak melihat Anda bekerja bersama? Luming mencibir. 7 hari yang lalu, Luming juga melihat sosok Shidu dari sudut matanya. Saat itu, Shidu melarikan diri lebih cepat dari siapapun, dan bahkan merasa sedikit sombong atas kemalangannya. Sekarang dia ingin menyelamatkan nyawanya? Bukankah itu konyol? Ah, kekuatanku rendah, teriak Shidu. Apa gunanya sampah rendahan ini di dunia ini? Luming tersenyum tipis dan menjauh dari kota singa. Tidak, tolong selamatkan aku. Melihat Luming pergi, singa itu hampir ketakutan setengah mati, dan meratap, "Luming, selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku bersedia menjadi tungganganmu." Seperti kamu, aku tidak tertarik pada tunggangan yang tidak berguna seperti itu, kata Luming. Kematian. Pada saat ini, seorang pemuda berkemeja biru dari dewa spiritual tingkat ketujuh mendekati kota singa dan menebas dengan pedang. Tidak. Singa itu mengaum dengan enggan dan melawan dengan putus asa, tetapi sia-sia dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Kota singa, mati. Saat ini, di antara anak muda yang dikepung, hanya Luming yang tersisa. Mari kita bergabung. Orang ini tampaknya sangat kuat, kata seorang pemuda berkemeja biru yang berada di tingkat ketujuh dewa spiritual. Pergi, aku tidak perlu membunuhmu. Luming tidak melihat Xian Yanqing, dia sedikit kecewa dan ingin pergi. Sekarang setelah Anda melihat kami mengambil tindakan, apakah Anda masih ingin pergi? Betapa naifnya. Seorang pemuda berkemeja biru yang berada pada tingkat kerohanian ketujuh mencibir. Mereka berasal dari benua terkenal, tetapi menggunakan perilaku seperti itu untuk memburu para jenius lain dan menyebarkan berita akan membawa reputasi buruk bagi mereka, jadi Luming harus mati.
Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Ayo kita bertindak bersama, bunuh orang ini, dan cepat keluar dari sini. Orang lain berkata dengan dingin. Memanggil, memanggil, memanggil. 8 lampu pedang menusuk ke arah Luming, menutupi tubuh Luming. Mengaum, mengaum. Luming meledak dengan 8 kekuatan naga dan meninju 8 kali berturut-turut. 8 sinar kekuatan tinju dibombardir, dan 8 sinar cahaya pedang runtuh seketika. Kekuatan tinju tidak berhenti dan terus membombardir ke depan. Kedua pemuda dengan kultivasi lemah langsung diledakkan ke seluruh tubuh mereka oleh pukulan tersebut. 4 orang yang tersisa memuntahkan darah dan mundur dengan luka serius, bahkan 2 jenius di tingkat ke-7 dewa spiritual mundur dengan liar. Wajah mereka berubah dengan liar. Tidak, orang ini terlalu kuat, ayo mundur. Salah satu dewa spiritual tingkat ke-7 berteriak ketakutan, mencoba melarikan diri. Bunuh! Luming melangkah maju dan cahaya tinjunya sangat mencengangkan, menutupi 6 orang yang tersisa. Beberapa teriakan terdengar berturut-turut, dan semua pemuda berkemeja biru yang tersisa terbunuh, bahkan keberadaan 2 dewa spiritual tingkat 7 hanya bertahan beberapa gerakan lagi dan dibunuh dengan cara yang sama. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lebih dari selusin orang jenius tewas di daerah ini. Para jenius ini semua berdiri di puncak benua masing-masing. Mereka memandang rendah rekan-rekan mereka dan meremehkan sosok yang tak terkalahkan. Mereka telah membangkitkan garis keturunan para dewa tingkat 9. Di masa depan, sudah pasti bahwa mereka akan melakukannya. Menjadi kaisar. Namun di sini, kehidupan itu seperti sehelai rumput dan terus-menerus dipanen. Akibatnya, Luming semakin mengkhawatirkan keselamatan Xian Yanqing. Berdengung. Di atas kepala Luming, 9 kunci berdarah digantung, dan seberkas cahaya membubung ke langit. Tapi Luming tidak punya niat untuk memperhatikan, dia juga tidak punya waktu untuk membuka istana dan mendapatkan peluang di dalamnya, dia hanya ingin menemukan Xian Yanqing dulu. Dengan 1 langkah, dia menggunakan 9 langkah naga ke langit secara ekstrim dan terbang ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, dan dia anggun seperti petir, melintas di udara seperti kilatan petir. Apa itu? Cahaya berdarah? Tampaknya itu adalah pilar cahaya berdarah. Di atas kepala Luming, ada pilar cahaya berdarah. Saat Luming terbang dengan kecepatan tinggi, ia menyapu kehampaan seperti batang besi berdarah besar, menyebabkan banyak perhatian orang. Tetapi banyak orang yang baru saja melihatnya, dan pilar cahaya berdarah itu telah menghilang, terlalu cepat. Luming menggunakan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, memancar ke segala arah untuk menemukan keberadaan Xian Yanqing. Untungnya, dunia kecil ini tidak terlalu besar. Segera, Luming mencapai akhir. Ada kehampaan yang kacau di depannya. Luming mengubah arah dan terus mencari. Pertempuran sengit terjadi di sebuah danau. 2 pria kuat di tingkat ke-7 dewa spiritual bekerja sama untuk melawan seorang wanita cantik. Wanita ini tidak lain adalah Xian Yanqing. Saat ini, ada 5 kunci berwarna darah di atas kepala Xian Yanqing. Dan 2 pemuda di tingkat ke-7 dewa spiritual masing-masing memiliki 5 kunci berwarna darah. 2 master dewa spiritual tingkat ke-7 bergabung, dan untuk sementara, mereka tidak mampu mengalahkan Xian Yanqing. Setelah lebih dari 7 hari, kultivasi Xian Yanqing telah meningkat dan mencapai puncak dewa spiritual tingkat ke-6. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan dia dapat melawan 2 orang berbakat dari dewa spiritual tingkat ke-7 sendirian. Berdengung. Energi iblis di tubuh Xian Yanqing mendidih dan kuat, membentuk serangkaian jejak tangan iblis yang menakutkan, meledak ke arah dewa spiritual tingkat ke-7 yang kuat, dan memulai pertempuran dengan keduanya. Untuk sementara, sulit untuk mengatakannya pemenang. Tak jauh dari medan pertempuran, ada 3 sosok. Salah satu pemuda itu bertubuh tinggi dan tinggi, dengan cincin emas besar di lubang hidungnya, dia melipat tangannya dan melihatnya dengan tenang. Di sebelahnya, 2 pemuda lainnya berdiri dengan hormat di sampingnya. Saya tidak menyangka bahwa seorang wanita yang belum menguasai konsepsi artistik seni bela diri dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Jarang sekali. Pria muda dengan cincin lubang hidung berkata dengan tenang, menatap wajah cantik Xian Yanqing, warna berapi-api terlintas di matanya. Wanita ini memang kuat. Jika Tuan Yu bisa menangkapnya, dia bisa dijadikan selir.
Di sampingnya, seorang pria muda menunjukkan senyuman tersanjung dan menyanjungnya. Ekspresi emosi muncul di wajah pemuda dengan lubang hidung yang ditindik, dan dia berkata, "Baiklah, tunggu dan lihat." Sial, siapa wanita ini? Dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar. Kita harus menangkap wanita ini sebagai sesegera mungkin. Kita tidak bisa menjadi Tuan Yu yang memakannya. Seorang pemuda yang mengepung Xian Yanqing meraung di dalam hatinya. Keduanya mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menyerang Xian Yanqing. Untuk sesaat, energi iblis di sekitar Xian Yanqing ditekan, dan dia sedikit dirugikan. Bab 1236 biarkan dia menjadi sapi mati. Meskipun Xian Yanqing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ekspresinya tetap tenang. Aura iblis di tubuhnya perlahan menyatu, menutupi tubuhnya seperti baju perang. Pedang iblis penghancur dewa. Tiba-tiba, alis Xian Yanqing bersinar, dan pedang iblis hitam terbang keluar, menebas salah satu guru spiritual tingkat ketujuh. Lawan meledak untuk menyerang dan melawan, tetapi pedang ajaib Xian Yanqing seperti ilusi, menebas serangan dan pertahanan berat lawan, dan memotong alis lawan. Tidak ada luka, namun pupil orang tersebut tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan, tetapi saat berikutnya, mata orang tersebut terganggu dan tubuhnya terjatuh ke bawah. Mati. Orang ini dibunuh oleh pedang Xian Yanqing. Setelah membunuh orang ini, Xian Yanqing mengendalikan pedang ajaib dan menebas secara horizontal, melewati tubuh orang lain. Masih belum ada luka, namun laki-laki itu menjerit, seluruh tubuhnya terguncang, dan tubuhnya mundur dengan gila-gilaan, auranya lesu, seolah-olah dia terluka parah. Sayang sekali. Xian Yanqing berbisik, kemudian tubuhnya yang halus bergetar, seteguk darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Jelas sekali, kepindahan barusan memberikan beban yang besar pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua orang di sebelah pemuda dengan lubang hidung yang ditindik itu memandangnya dalam keheningan yang tertegun. Menghancurkan jiwa para dewa, metode yang sangat ampuh. Pria muda dengan cincin di lubang hidungnya memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi cahaya di matanya bahkan lebih kuat. Minggir, dasar tak berguna. Pemuda dengan tindik lubang hidung itu melangkah keluar, menatap pemuda yang terluka itu dengan santai, dan memarahinya dengan dingin. Pemuda itu mengertakkan gigi, tapi tidak berani membantah sama sekali. Pemuda dengan lubang hidung yang menusuk ini adalah salah satu dari 3 jenius terkuat di kuil barat. Kekuatannya sangat menakutkan dan metodenya kejam. Dia tidak berani membantahnya sama sekali. Gadis, menyerahlah. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapanku. Pemuda dengan cincin di lubang hidungnya berjalan menuju Xian Yanqing selangkah demi selangkah, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dewa spiritual tingkat ke-8. Mata Xian Yanqing bersinar dengan tekad, pemuda dengan tindik lubang hidung ini memberikan tekanan yang luar biasa padanya, tetapi tidak mungkin memintanya untuk menyerah. Tubuh Xian Yanqing bergerak dan mundur ke belakang seperti seberkas cahaya ajaib. Kamu tidak bisa melarikan diri di depanku. Pemuda dengan cincin lubang hidung itu tenang, dan ada kilatan guntur dan kilat di tubuhnya. Tubuhnya seperti berubah menjadi sambaran petir, menembus kehampaan dan mendekat. Xian Yanqing dengan kecepatan tinggi. Hore! Pada saat yang sama, pemuda dengan cincin lubang hidung melambaikan tangannya, dan rantai yang sepenuhnya terkondensasi oleh guntur dan kilat melilit Xian Yanqing. Lapangan sihir surgawi. Xian Yanqing berteriak, medan sihir surgawi meledak dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan fusi darah untuk meningkatkan kekuatan medan sihir surgawi hingga ekstrim. Rantai petir tiba-tiba melambat di medan sihir. Medan kekuatan yang luar biasa. Ia memiliki sedikit kekuatan di lapangan. Sayang sekali budidayamu terlalu lemah. Pemuda dengan cincin lubang hidung itu terlihat dingin. Guntur dan kilat melintas di sekujur tubuhnya. Rantai guntur tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menarik medan sihir itu, lalu pecah menjadi 2 bagian dan meluncur ke arah Xian Yanqing dengan kecepatan yang sangat tinggi. Segel tangan besar iblis. Garis keturunan iblis Xian Yanqing membuat beberapa cetakan telapak tangan berturut-turut, tetapi setelah terkena rantai guntur, mereka meledak. Wajah Xian Yanqing menjadi lebih pucat, dan seteguk darah muncrat lagi. Kubilang,
Kamu tidak punya kekuatan untuk melawan di depanku. Pemuda dengan lubang hidung yang menusuk berbicara dengan dingin, dengan ekspresi merendahkan. Pedang iblis penghancur dewa. Xian Yanqing mengertakkan giginya, dan terlepas dari lukanya, dia melepaskan pedang iblis penghancur dewa dengan seluruh kekuatannya. Alisnya bersinar, dan cahaya pedang hitam menembus kehampaan, menebas ke arah pemuda dengan cincin di lubang hidungnya. Menghadapi pedang ini, pemuda dengan cincin di lubang hidungnya menunjukkan ekspresi yang sedikit serius, dan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya kuat. 9 pedang guntur. Pemuda dengan cincin lubang hidung menebas telapak tangannya ke bawah, dan pedang perang yang bersinar dengan guntur dan kilat ditebas, dan pedang itu ditebas bersama dengan pedang ajaib Xian Yanqing. Dengan keras, 9 pedang guntur memancarkan cahaya yang menyala-nyala, berharap untuk memblokir pedang iblis itu, tetapi pada akhirnya, itu hanya memblokir sebagian saja, dan sebagian kecil terus menebas ke arah pemuda dengan cincin di lubang hidungnya. Blokir aku. Pria muda dengan cincin lubang hidung ditutupi dengan guntur dan kilat, membentuk pakaian guntur dan kilat, memblokir pedang ajaib lapis demi lapis. Pada akhirnya, pedang ajaib itu dilemahkan lapis demi lapis, dan hanya sedikit saja yang mengalir ke tubuh pemuda dengan cincin lubang hidung. Tubuh pemuda dengan cincin lubang hidung sedikit bergetar dan mundur selangkah sebagai jika tersengat listrik. Sialan! Beraninya kau menyakiti jiwaku. Cincin lubang hidung itu meraung, wajahnya sangat muram. Tubuh halus Xian Yanqing bergetar, tubuhnya mundur, dan seteguk darah lagi muncrat. Gadis kecil, aku tidak ingin menyakitimu, tetapi kamu memintanya. Pria muda dengan cincin lubang hidung itu berteriak dengan dingin, tubuhnya dipenuhi guntur dan kilat, dan dia melangkah keluar satu demi satu, mendekati Xian Yanqing di kecepatan tinggi. Luming. Xian Yanqing menghela nafas dalam hati, dan kemudian tatapan kejam muncul di matanya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tangan seorang pria muda dengan tindik lubang hidung. Ah! Apa itu? Tiba-tiba, seorang pemuda melihat ke kejauhan dan berseru. Pemuda dengan cincin lubang hidung dan Xian Yanqing tanpa sadar melihat ke sana. Saya melihat pilar cahaya berwarna merah darah ke arah itu, bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, seolah-olah ada tongkat berwarna merah darah yang menembus kehampaan. Ledakan. Suara ledakan luar angkasa terdengar, dan beberapa orang melihat seorang pemuda terbang menuju sisi ini dengan kecepatan yang mengerikan, karena kecepatannya terlalu cepat, ruang tersebut pun hancur. Luming, seru Xian Yanqing. Orang yang datang tidak lain adalah Luming. Berhenti, pendatang. Seorang pria muda melangkah keluar dan menghalangi jalan Luming. Pergi. Luming berteriak dingin dan meninju. Kekuatan tinju yang menakutkan menyelimuti pemuda ini dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini. Pupil pemuda itu melebar tajam, saat berikutnya, dia menjerit dan tubuhnya meledak di udara. Luming melintas dan muncul di samping Xian Yanqing. Xiao Qing, kamu terluka. Hati Luming sakit saat melihat wajah pucat Xian Yanqing dan darah di sudut mulutnya. Tapi hatinya lega, Xian Yanqing baik-baik saja. Luming, aku baik-baik saja. Xian Yanqing tersenyum begitu indah sehingga pemuda dengan lubang hidung yang menusuk di sampingnya tercengang. Xiao Qing, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Luming mengulurkan tangannya, menyeka noda darah di sudut mulut Xian Yanqing, dan berkata dengan lembut. Melihat ekspresi intim Luming dan Xian Yanqing, pemuda dengan cincin hidung menunjukkan kecemburuan di matanya dan berteriak dengan dingin, "Nak, kamu berani membunuh bangsaku, dan kamu berani berdiri di samping wanitaku dan mencari kematian? Wanitamu?" Mata Luming meledak dengan niat membunuh yang dingin. Dia menatap pemuda dengan lubang hidung yang menusuk dan berkata, "Hanya karena kata-katamu, aku akan membunuhmu." "Hahaha, bunuh aku, nak, hanya karena kamu?" Hidung menusuk pemuda itu tertawa. Luming, hati-hati, orang ini adalah salah satu dari 3 jenius terkuat di Istana Ilahi Barat, Thunder Niu, bisik Xian Yanqing. Jangan khawatir, dia akan segera berubah menjadi sapi mati. Luming mencibir, melangkah keluar dan menyerang Lei Niu. Bab 1237 bertemu dengan Xian Yanqing. Kematian. Lei Niu berteriak dingin, melambaikan tangannya, dan rantai guntur terbang keluar dan melilit Luming. Mengaum.
Mengaum, mengaum. Di dalam tubuh Luming, naga meraung, dan pada saat ini, Luming meledak dengan 9 kekuatan naga. Orang ini adalah salah satu dari 3 jenius paling kuat di Istana Ilahi Barat. Dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan naga es. Dia mungkin juga menguasai seni bela diri konsepsi artistik. Luming tentu saja tidak akan ceroboh, dan 9 kekuatan naga tiba-tiba meledak. Ledakan. Dengan satu pukulan, ruang dalam jarak puluhan mil tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Rantai petir Thunder New juga runtuh seketika, dan pukulan mengerikan terus meledak ke arah Thunder New. Wajah Lei Niu berubah dengan liar, kekuatan pukulan Luming terlalu luar biasa, jauh melebihi ekspektasinya. 9 pedang guntur. Pedang guntur besar muncul di tangan Thunder New dan menebas dengan kuat. Ledakan. Pedang petir dan tinju Luming saling bertabrakan, dipenuhi dengan energi, dan langit dipenuhi dengan guntur dan kilat. Separuh dari langit dipenuhi dengan guntur dan kilat yang tak ada habisnya, seperti hukuman dari surga. Benar saja, ini adalah seni bela diri konsepsi artistik, dan ini adalah seni bela diri konsepsi artistik guntur dan kilat, seperti serangan dewa petir. Hati Luming tergerak. Thunder New menerapkan arti guntur dan kilat ke tempat-tempat yang menakutkan, tidak ada cara lain kecuali seni bela diri guntur dan kilat. Bunuh! Thunder New meraung, memegang pedang petir dan membunuh Luming. Kekuatan Luming membuatnya ingin membunuhnya. Bunuh! Luming juga membunuh ke arah Thunder New, dikelilingi oleh konsepsi artistik 5 warna, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan mengerikan dari keterampilan surgawi penekan penjara meledak. Ledakan. Luming meninju 9 pedang guntur lagi. Tanah guntur dan kilat seperti kekuatan surga, tetapi Luming tidak takut dengan kekuatan surga. Dia menggunakan kekuatannya untuk menerobos kekuatan surga, menyerang ke depan dan mengalahkan 9 pedang guntur. Wajah Lei Niu muram, sulit baginya untuk menerima bahwa Luming mampu bertarung dengannya meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi dewa spiritual tingkat ke-7 dan 1 tingkat lebih lemah darinya. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tak terkalahkan di levelnya, tidak ada yang pernah mampu melawannya lintas level dengan kultivasi yang lebih lemah darinya. Bunuh, bunuh. Dia meraung dengan liar, dan pedang guntur di tangannya benar-benar muncul dalam 9 warna. 9 kekuatan guntur dan kilat yang berbeda berkumpul bersama, membuat kekuatan itu semakin menakutkan. Ledakan. 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 Luming meninju terus-menerus, dan di tinjunya, bayangan sebuah tablet batu muncul. Keterampilan surgawi penjara penekan dan pedang perang guntur saling berhadapan, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Cih! Sebuah petir setebal lengan terlempar dan jatuh di pegunungan di kejauhan pegunungan sepanjang 1000 mil itu meledak di bawah kekuatan guntur dan kilat, berubah menjadi kerikil dan abu. Ledakan. Sebuah pukulan mendarat di tanah, menciptakan lubang yang tak terduga di tanah, dan magma panas keluar dari tanah. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut, tetapi sulit untuk menentukan pemenangnya. Melenguh. Thunderbolt tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras, dan ukuran tubuhnya bertambah dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi seekor banteng raksasa sebesar gunung, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh guntur dan kilat. Thunder New adalah klan iblis, ini adalah tubuh aslinya. Menabrak. Menabrak. Kaki banteng petir besar berada di kehampaan, dan kedua tanduknya yang tajam seperti pisau surgawi. Uhu. Uhu. Kedua tanduk tajam itu bersinar, dan 2 pedang yang dipadatkan dengan guntur ditebas ke arah Luming. Luming meninju 2 kali dan menghempaskan kedua pedang petir itu, tapi tubuhnya sedikit bergetar dan dia mundur 2 langkah. Klan iblis berubah menjadi bentuk aslinya dan menjadi lebih kuat. 9 pedang guntur, bunuh dengan 10.000 pedang. Suara Thunder New meludah. Kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Guntur dan kilat yang tak berujung memenuhi udara, beberapa lebih tebal dari tangki air. Dengan Thunder New sebagai di tengahnya, ia melesat melintasi dunia dengan cara yang nakal. Tembak, terbang. Luming. Tidak jauh dari situ, Shen Yanqing dipenuhi dengan energi iblis, melawan energi dari luar, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Siapa orang ini?
Dia sebenarnya memaksa Niu Shao untuk menampilkan kekuatan tempur terkuatnya. Di kejauhan, ada dua pemuda yang kaget saat melihat pemandangan ini. Zizizi. Petir tak berujung berkumpul di tubuh Thunder Niu, berubah menjadi pedang perang 9 warna dan membunuh Luming. Inilah kekuatan konsepsi artistik seni bela diri yang dapat membunuh segalanya, seperti badai petir, menghancurkan semua makhluk hidup. Mengaum. Pada saat ini, Luming berubah menjadi 9 naga, membubung ke langit, dan 9 cakar naga melangkah keluar secara berurutan. Langit berguncang hebat, terjadi ledakan dahsyat, dan pedang petir meledak di udara. Bunuh! Jiulong melangkah maju, menyerbu ke depan, menerkam Thunder Niu, dan meraih Thunder Niu dengan 1 cakar. Menabrak! 1 cakar menyambar sapi petir, namun menemui banyak rintangan. Yang pertama adalah armor petir, yang menembus armor petir dan jatuh ke atas sapi petir. Rasanya seperti memukul drum besar. Dengan keras, cakar naga terpental terbuka. Pada saat yang sama, kedua tanduk sapi petir bersinar, dan sambaran petir menghantam Luming dengan kecepatan cahaya, tetapi dihalangi oleh pertahanan kuat Luming. Melenguh. Mengaum. Seekor naga dan seekor lembu sedang bertarung di udara, seolah-olah mereka kembali ke zaman prasejarah. Setelah bertarung lebih dari 10 gerakan, sulit menentukan pemenangnya. Nah, ayo bertarung lagi lain kali. Lei Niu berbicara. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Dia merasa kekuatan Luming sepertinya tidak ada habisnya. Setiap kali dia terkena cakar naga Luming, dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Dia mau tidak mau ingin berhenti. Kamu ingin pergi, haruskah aku melepaskanmu? Suara dingin Luming keluar. HMP Hanak, meskipun kamu kuat, aku juga tidak lemah. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Lei Niu mendengus dingin. Benarkah? Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Saat berikutnya, setetes darah muncul, dan lapisan darah muncul di tubuh Jiulong. Garis keturunan ketiga. Begitu cahaya darah keluar, kekuatan Jiulong tiba-tiba melonjak, dan dia meraih dengan 1 cakar, menerobos pertahanan Thunder Niu, meninggalkan bekas cakar yang dalam di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Kamu, Lei Niu terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa Luming benar-benar mempertahankan kekuatan bertarungnya. Melenguh. Thunder Bull meraung dan ingin segera keluar. Menabrak. 9 naga melangkah di setiap langkah, dan setiap langkah yang diambilnya mampu menembus langit. Guntur dan kilat di tubuh Thunder Niu berserakan, meninggalkan luka, darah mengalir, dan bahkan tulangnya terlihat. Thunder Niu meraung dengan ganas, dan hatinya terasa dingin. Luming terlalu kuat dan bisa mengancam nyawanya. Dia bergegas keluar seperti orang gila. Bunuh! Luming berteriak, dan 9 cakar naga itu meraih salah satu kaki depan Thunder Niu dan mencabik-cabiknya dengan seluruh kekuatannya. Sambil mendesis, salah satu kaki depan Thunder Niu dirobek oleh Luming. Thunder Bull melolong. Pelarian guntur! Dia meraung, dan gumpalan darah melilit tubuhnya. Kemudian, tubuh Thunder Niu menyusut dengan cepat dan berubah menjadi sambaran petir. Dalam sekejap, ia melesat ribuan mil jauhnya, dan kemudian menghilang di kejauhan dengan kilatan lainnya. Begitu cepat. Luming mengerutkan kening, sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang. Sapi petir ini adalah cara yang cukup bagus untuk menyelamatkan nyawa. Tuan Niu dikalahkan. Ayo pergi, ayo pergi. Dua orang yang tersisa menjerit ngeri dan lari menyelamatkan nyawa mereka. Namun dalam sekejap, Luming muncul di depan mereka. Menabrak! Menabrak! Luming menamparnya 2 kali, dan keduanya berteriak, muntah darah dan mundur. Xiao Qing, aku serahkan keduanya padamu untuk dibunuh, kata Luming. Selamatkan hidupku. Keduanya ingin memohon belas kasihan, tapi pedang ajaib melintas dan kepala mereka terbang jauh. Bab 1238, Pil Kondensasi Alam. Setelah membunuh 2 orang, total ada 9 kunci di atas kepala Xian Yanqing, dan seberkas cahaya berdarah melesat ke langit. Itu melengkapi sinar berwarna darah di atas kepala Luming. Xiao Qing, ayo pergi dan buka istana bersama. Luming berjalan menuju Xian Yanqing. Xian Yanqing mengangguk, dan keduanya berjalan berdampingan, terbang menuju istana terdekat. Segera, sebuah istana muncul di hadapan mereka.
Namun, dua berkas cahaya berdarah di antara keduanya benar-benar menarik perhatian. Uhu! Uhu! Ada suara menerobos udara, dan 7 atau 8 pemuda kuat terbang dari segala arah, dengan cahaya menyala di mata mereka. 9 untuk masing-masing. Mata beberapa orang berbinar. Keluar dari sini! Luming meninju yang terkuat di antara mereka. Sebuah kekuatan tinju melintasi langit dan menyerang pria itu. Tekanan yang mengerikan membuat pria itu merasa seperti sedang sekarat, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengatur pertahanan, tetapi pada akhirnya, dia dipukul oleh Luming hingga dia muntah darah dan tubuhnya terbang puluhan mil jauhnya. His, terdengar suara terengah-engah. Semua orang baru saja mengenali orang itu. Dia adalah seorang ajaib yang telah menginjakkan kaki di puncak tiangan ke-36. Dia berada di puncak dewa spiritual tingkat ke-7. Dia dipukul oleh Luming dan dia muntah darah. Ini membuat semua orang ngeri. Dasar monster! Ayo pergi, ayo pergi. Lari. Orang-orang yang tersisa melarikan diri ke segala arah, berharap mereka memiliki 2 kaki lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada yang lolos. Luming terlalu malas untuk memperhatikan dan datang ke istana bersama Xian Yanqing. Di depan gerbang istana ini juga terdapat loh batu dengan 9 lubang kunci. Xiao Qing, kamu duluan, kata Luming. Xian Yanqing mengangguk, dan sambil berpikir, 9 kunci berwarna darah terbang ke lubang kunci, dan pintu terbuka seperti yang diharapkan. Luming, aku akan masuk dan menunggumu dulu, kata Xian Yanqing. Saya tidak tahu apakah 2 orang bisa masuk secara berurutan. Anda masuk dulu. Jika saya tidak masuk, itu berarti saya pergi ke istana lain. Anda tidak perlu menunggu saya, kata Luming. Xian Yanqing mengangguk dan melangkah ke dalam pintu. Setelah sosok Xian Yanqing melangkah ke dalam pintu, pintu itu tertutup secara otomatis. Aku ingin tahu apakah itu masih berguna. Luming berpikir, dan 9 kunci itu terbang menuju 9 lubang kunci. Sayangnya, 9 kunci itu tetap berada di luar dan tidak bisa masuk sama sekali. Benar saja, tidak ada gunanya. Hanya 1 orang yang bisa memasuki istana dalam 1 waktu. Luming menggelengkan kepalanya, lalu berjalan pergi. Segera, Luming menemukan istana lain. Jelas tidak ada seorang pun di istana ini. Luming menggunakan 9 kunci membuka pintu istana dan melangkah masuk. Pemandangan di dalam istana hampir sama dengan terakhir kali saya melihatnya. Ada juga beberapa rak, di rak ada kelompok lampu, di bawah kelompok lampu ada simbol yang berbeda-beda. Luming melihatnya dengan hati-hati, memikirkan apa yang harus dipilih. Untuk seni bela diri konsepsi artistik, saya memiliki serangan Dewa Petir untuk saat ini. Jika saya memilih yang lain, saya tidak akan punya waktu untuk berlatih sama sekali. 1 serangan Dewa Petir sudah cukup untuk dipahami oleh Luming. Jika dia bisa mempraktikkan serangan Dewa Petir ke tingkat tertinggi, itu akan sangat kuat sehingga cukup untuk saat ini. Mempelajari 1 mata pelajaran lagi tidak ada gunanya. Luming berpikir sejenak dan memutuskan untuk memilih pil. Kalau bisa dipadukan dengan konsepsi artistik pencak silat pasti lumayan. Namun, semua simbol obat mujarab terlihat serupa, dan tidak mungkin untuk mengetahui obat mujarab apa itu, jadi mereka hanya dapat memilihnya secara acak. Luming dengan santai meraih bola cahaya itu meledak, dan botol giok muncul di tangan Luming. Pil domain kondensasi. Ada label di botol giok dengan 3 kata tertulis di atasnya. Ini sebenarnya pil kondensasi domain? Mata Luming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia pernah mendengar tentang pil domain kondensasi sebelumnya, tetapi tidak ada hal seperti itu di benua Shenhuang, itu hanya legenda. Ketika ruh dan ruh sudah lengkap, jika ingin melangkah maju, konsepsi artistik Anda harus diwujud nyatakan. Namun langkah ini tentu saja sangat sulit, sangat sulit. Jika dapat menyingkat prototipe domain, itu akan dianggap yang tertinggi. Namun, jika pil kondensasi domain diambil di alam kesempurnaan spiritual, hal ini dapat sangat meningkatkan peluang pembentukan prototipe domain, dan bahkan membuatnya lebih mudah untuk mengubahnya menjadi domain yang lengkap. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, tak terukur nilainya. Sekte Tianshan memang merupakan kekuatan yang sangat kuat di Wanlu, bahkan pil kondensasi domain dapat dikeluarkan begitu saja sebagai hadiah.
Atau mungkin, di mata sekte Tianshan, ramuan ajaib yang tiada taranya seperti pil domain kondensasi hanyalah hal biasa. Tapi bagi Luming, ini jelas merupakan pil ajaib tertinggi. Jika kultivasi Luming mencapai kesempurnaan spiritual, pil kondensasi domain ini dapat membantu Luming dengan cepat mencapai tingkat tertinggi. Luming dengan hati-hati menyimpannya, dan kemudian mencoba kelompok cahaya lainnya, dan benar saja, tidak ada satupun yang bisa dibuka. Pergi dan temui Xiao Qing. Luming meninggalkan istana tanpa henti dan datang ke istana tempat Xie Nianqing masuk. Namun, pintu istana Xie Nianqing tertutup rapat, dan Xie Nianqing tidak keluar. Luming berhenti di puncak gunung terdekat dan meminta Dandan untuk menatap keluar. Luming memasuki peta gunung dan sungai, duduk di bawah pohon kuno pencerahan, dan memahami serangan Dewa Petir. Di dunia kecil ini, pembunuhan terus berlanjut, satu demi satu, para jenius terbaik di benua masing-masing dibunuh di sini dan tetap berada di negeri ini selamanya. Ada yang lemah dalam budidaya tidak berani menampakkan kepala sama sekali dan mencari tempat aman untuk bersembunyi, sedangkan yang kuat berburu kemana-mana. Ada darah dan pembantaian. Di sebuah lembah, Long Chen berubah menjadi gajah naga kuno, menengadah ke langit dan meraung, melangkah keluar, dan membunuh dua orang kuat dari dewa spiritual tingkat ketujuh. Sekarang, budidaya Long Chen juga telah memasuki tingkat ketujuh dewa spiritual, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Setelah itu, Long Chen mengumpulkan 9 kunci dan melangkah ke dalam istana. Di sungai besar, naga es membekukan beberapa pemuda kuat dengan lambaian tangannya, ia juga mengumpulkan 9 kunci dan memasuki sebuah istana. Di tanah yang penuh lubang, seluruh tubuh Xie Nianjun suci, cahaya putih susu memenuhi udara, dan 9 kunci digantung di atas kepalanya. Tidak jauh darinya adalah Wang Zhen, 3 orang jenius terkuat di istana Nanshan. Nona Nianjun, kamu pergi ke istana dulu, aku akan pergi ke istana lain, kata Wang Zhen. Terima kasih, Tuan Wang. Xie Nianjun mengangguk dan melangkah ke dalam istana. Mata Wang Zhen bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, lalu dia berjalan menuju beberapa istana lainnya. Pemandangan seperti ini terjadi di mana-mana di dunia kecil ini, para jenius top seperti Ji Hongchen telah mengumpulkan 9 kunci, memasuki istana, dan mendapatkan peluang. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu dengan tergesa-gesa, dan setengah bulan hampir tiba. Setelah 7 hari pemahaman, serangan Dewa Petir telah membuat kemajuan besar, namun masih membutuhkan waktu untuk mencapai level kedua. Saat ini, berita datang dari Dandan bahwa Xie Nianqing telah keluar. Luming keluar dari peta gunung dan sungai dan melihat Xie Nianqing berdiri di depan istana, melihat sekeliling. Melihat Luming terbang, Xie Nianqing tersenyum. Xiao Qing, apa yang kamu dapat? Luming bertanya. Itu pil. Xie Nianqing menjelaskan bahwa dia telah memperoleh warisan dari kekuatan tertinggi di reruntuhan ilahi, yang berisi konsepsi artistik seni bela diri yang berhubungan dengan alam magis, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Xie Nianqing tidak perlu memilih konsepsi artistik seni bela diri, tetapi memilih ramuan. Bab 1239, Konfrontasi. Saya memilih pil esensi iblis. Saya tidak menyangka begitu saya mendapatkannya, garis keturunan saya akan langsung muncul. Saya berinisiatif untuk menelan pil esensi iblis, dan saya tidak punya pilihan selain mulai menyempurnakannya. Saya tidak menyangka latihan ini akan berlangsung selama 7 hari. Xie Nianqing menjelaskan. Luming mengangguk, tidak heran Xie Nianqing tinggal di istana selama 7 hari. Xiao Qing, tingkat kultivasimu, Luming memandang Xie Nianqing dengan hati-hati dan merasakan energi sejati Xie Nianqing berfluktuasi dan sangat kuat. Saya menyempurnakan pil esensi iblis, dan kultivasi saya mencapai dewa spiritual tingkat ke-7 dari puncak dewa spiritual tingkat ke-6 dalam satu gerakan, kata Xie Nianqing. Dewa spiritual tingkat ke-7. Mata Luming berbinar. Dewa spiritual tingkat ke-7 berada di puncak di antara semua jenius kali ini. Xie Nianqing mampu menembus ke tingkat ke-7 dewa spiritual, dan dengan kekuatan tempur Xie Nianqing sendiri, dia tidak memiliki kekhawatiran tentang pertahanan diri. Luming tentu saja sangat gembira. Dengan setengah bulan tersisa dan kurang dari 1 hari lagi, Luming dan Xie Nianqing mulai berkeliaran. Jika mereka bertemu orang lain, Luming tidak akan keberatan membunuh mereka dan mengambil kuncinya. Namun setelah terbang beberapa saat, saya tidak bertemu siapapun.
Banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah bersembunyi selama periode ini dan sulit ditemukan. Waktu berlalu cepat. Berdengung. Tiba-tiba, ruang itu bergetar, dan Luming merasakan ruang di sekitarnya menegang. Dia menghilang dari sini. Saat berikutnya, dia muncul di puncak 36 puncak Tiangang di kota kuno Shenzhou. Xian Yanqing juga muncul di sampingnya. Di sekeliling, banyak orang yang menonton. Keluar, ronde pertama sudah selesai, teriak seseorang pelan. Di langit di atas 36 puncak Tiangang, orang-orang terus bermunculan, dan tak lama kemudian, lebih dari 500 orang muncul di langit. Namun setelah itu, tidak ada seorang pun yang muncul lagi. Hanya tersisa sekitar 500 orang. Hati banyak orang gemetar, tak perlu dikatakan lagi, orang yang tersisa pasti akan tinggal di dalamnya selamanya. Dari hampir 1.000 orang, hanya sekitar 500 yang keluar, dan angka kematian hampir setengahnya. Angka kematian ini terlalu tinggi. Ini menakutkan. Guntur Niu, lenganmu benar-benar patah. Siapa yang memiliki kekuatan ini? Sebuah suara terdengar. Luming melihat sekeliling dan melihat seorang pria muda dengan cincin di lubang hidung, salah satu lengannya hilang dan wajahnya sangat muram. Banyak orang jenius, termasuk beberapa kaisar dari segala penjuru, juga melihat ke arah Thunder Niu. Thunder Niu adalah salah satu dari 3 orang terkuat di Istana Suci Barat, dan lengannya benar-benar patah. Siapa itu? Dengan kekuatan seperti itu? Apakah itu orang terkuat di 3 Istana Suci lainnya? Atau apakah itu orang yang terkuat di Istana Suci Barat? Orang terkuat di daratan? Siapa yang kedua? Sungguh menakjubkan. Kekuatan tempur Thunder Niu sangat menakutkan dan mencengangkan. Saya pernah melihatnya dengan mudah membunuh 3 dewa spiritual yang sempurna. Dia bahkan mampu bersaing dengan yang tertinggi, tetapi ternyata sebenarnya dipotong oleh seseorang. Satu tangan. Ada serangkaian komentar dari sekeliling, dan orang-orang sangat terkejut. Hal ini membuat wajah Lei Niu menjadi semakin muram. Dia melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di Luming. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya, lalu dia mendengus dingin dan berjalan menuju kuil barat. Yang lain melupakan satu sama lain dan terbang ke 4 arah. Luming dan Xian Yanqing datang ke istana Nanshan. Xuan Yi Parubaya menatap mereka, ekspresinya sedikit suram. Jumlah orang jenius dari istana Nanshan yang datang ke sini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kerugiannya terlalu besar. Anda harus tahu bahwa selama orang-orang jenius ini tidak mati, mereka pasti akan menjadi kaisar di masa depan, dan mereka bukan kaisar biasa. Banyak orang meninggal. Luming juga mengamati secara diam-diam. Hampir di setiap benua, orang tewas dalam pertempuran. Di benua Shenhuang, Luming melihat Long Chen, Xian Yanjun, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, Wei Wei Bodhisattva, dan Mingzi. Misalnya, anjing neraka berkepala 3, Kong Lin, sudah tidak ada lagi, rupanya dia telah terbunuh dalam pertempuran. Termasuk kota Singa, 3 orang jenius tewas di benua Shenhuang. Kerugian tersebut relatif kecil. Beberapa benua hampir punah. Misalnya, pemain peringkat 8 dari daratan kehilangan 70% hingga 80% nyawanya, dan bahkan pemain jenius peringkat kedua pun mati. Benua buaya ilahi bahkan lebih menyedihkan lagi, dengan hanya 2 atau 3 orang yang tersisa, saling memandang. Sedangkan untuk benua Baiyu, kerugiannya juga cukup besar. Uhuh. Tiba-tiba, sosok itu melintas, dan 2 sosok berjubah bulu muncul di kedua sisi Luming, menutupi Luming dengan niat membunuh yang dingin. Apa yang terjadi dengan rambutku? Biksu yang tidak bermoral itu mengumumkan nama Buddha. Orang lain di istana Nanshan juga mengalihkan perhatian mereka ke 2 pemuda berbulu itu. 2 pemuda berpakaian berbulu, satu mengenakan pakaian berbulu emas dan satu lagi mengenakan sayap hitam. Sayap emas, sayap ilahi. Apa yang kalian berdua lakukan? Ji Hongchen sedikit mengernyit dan berkata. Dia membunuh Yinyi, dan Yinyi meninggalkan aura khusus padanya. Hanya suku Yi kita yang bisa merasakannya. Pemuda yang mengenakan mantel bulu emas berkata dengan dingin. Apa? Apakah dia membunuh Silverwing? Dia benar-benar bisa membunuh Yinyi? Banyak orang jenius di istana Nanshan yang bingung. Yinyi adalah salah satu dari 3 jenius di benua Baiyu. Dia telah menginjakkan kaki di puncak 36 Tiangang.
Dia memiliki kultivasi tingkat lanjut dan kekuatan tempur yang kuat. Bisakah orang dari benua Shenhuang ini membunuh Yinyi? Ji Hongchen mengerutkan kening dan tidak melanjutkan berbicara. Wang Zhen dan Xian Yanjun, sebaliknya, sedikit menyombongkan diri atas kemalangan mereka. Ya, aku membunuh Silverwing. Kali ini, kata Lu Ming. Sekarang setelah dia ditemukan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kamu berani membunuhku, si jenius dari benua Baiyu. Cara tercela apa yang kamu gunakan untuk menyerang secara diam-diam? Aku tidak percaya kamu, sampah dari benua Shenhuang, bisa membunuh Yinyi. Jinyi memarahi dengan dingin. Kami berdua berada di pihak istana Nanshen, tetapi Anda sebenarnya bertarung di antara Anda sendiri, membunuh jenius benua Baiyu, melemahkan kekuatan istana Nanshen, berkata, apa niat Anda? Juga, siapa penolong Anda? Apakah itu yang lain? Shenhuang? Orang-orang dari daratan? Shen Yi, yang mengenakan sayap hitam, berbicara, dan matanya yang dingin mengamati orang-orang lain di benua Shenhuang. Xian Yanjun, Mingzi, dan Yang Potian terlihat jelek. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya selalu bersama Tuan Wang Zhen. Xian Yanjun menjelaskan. Ya, saya dapat bersaksi bahwa Nona Nian King tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Wang Zhen membuka mulutnya dan menjelaskan. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya punya dendam terhadap dia. Yang Potian dan Mingzi berbicara satu demi satu, ingin menjernihkan hubungan dengan Lu Ming. Biksu yang tidak bermoral dan Bodhisattva Weiwei tidak berbicara. Xian Yanqing berdiri dekat di samping Lu Ming. Menabrak. Saat ini, Long Chen melangkah maju dan berdiri di samping Lu Ming. Hal ini membuat ekspresi Xian Yanjun, Yang Potian dan yang lainnya berubah. Long Chen sebenarnya berdiri di samping Lu Ming. Untuk membunuh Yinyi sendirian, mengapa kamu membutuhkan orang lain? Dia bisa membunuhnya hanya dengan membalikkan tangannya. Lu Ming berkata, dengan ekspresi tenang di wajahnya, juga, kamu harus memahami satu hal. Yinyi ingin melakukannya bunuh aku dulu, lalu kalau kamu dibunuh olehku, kamu tidak perlu menyiramkan air kotor ke tubuhku tanpa alasan, percuma. Omong kosong, jangan membuat alasan. Karena kamu mengaku membunuh Yinyi, kamu harus membayar nyawamu. Sekarang berlutut dan mengaku bersalah, dan ini beberapa rekanku telah melakukan kejahatan serius dan berlutut untuk membusukkan budidaya mereka. Ketika Sekte Tianshan selesai memilih murid, aku akan membawamu kembali ke bulu putih benua dan nyatakan penghakiman atas kejahatanmu. Jin Yi mengumumkan dengan keras. Bab 1240 dibunuh. Pergerakan di sini secara alami menarik perhatian beberapa pihak lainnya, keajaiban dari 3 kuil besar lainnya semuanya menoleh dengan ekspresi menyaksikan kesenangan tersebut. Binatang adalah binatang, otak mereka sangat buruk. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Sedang mencari kematian. Jin Yi berteriak, mata Shen Yi dingin, dan para jenius lainnya di benua Baiyu dipenuhi dengan niat membunuh, menutupi Lu Ming. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Jin Yi, dan jari-jarinya membentuk cakar. Dia meraih Lu Ming dengan satu cakar, membuat suara tajam menembus udara. Ledakan! Ledakan! Berkat Nian King, aura keluar dari tubuh Long Chen. Kamu tidak perlu mengambil tindakan, itu hanya beberapa binatang, kata Lu Ming dan meninju. Menabrak! Klik! Lu Ming meninju cakar Jin Yi, membuat suara patah tulang di cakar Jin Yi. Jin Yi menjerit dan mundur terus-menerus. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Jin Yi, yang juga seorang pria kuat yang menginjakkan kaki di puncak 36 tiangang, kini tulang ruasnya dipatahkan oleh pukulan Lu Ming, yang sungguh sulit dipercaya. Istana Nanshen Suanyi Parubaya telah berdiri dengan tenang di kehampaan, mengamati dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bunuh! Jin Yi dipukul oleh Lu Ming dan tulang-tulang jarinya patah. Dia menjadi marah dan berubah menjadi wujud aslinya. Dia adalah elang emas. Dia melambaikan sayapnya dan membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, mata Shen Yi menjadi dingin, dan dia berubah menjadi tubuhnya sendiri dan mulai membunuh Lu Ming. Sungguh tercela bahwa 2 orang jenius yang menginjakan kaki di puncak tiangang justru bergabung untuk membunuh Lu Ming. Bagus sekali, daging burung itu mengandung darah binatang mitos, berikan saja aku gigi sebagai korban.
Luming berbicara dengan dingin, kekuatan naga di tubuhnya meledak, dan dia meninju dengan 2 pukulan. Kemanapun tinju itu lewat, ruang itu diperas menjadi bola dan diledakkan ke arah sayap emas dan sayap dewa. 2 ratapan terdengar, dan langit dipenuhi bulu emas dan hitam dengan satu gerakan, sayap emas dan sayap dewa terluka parah. Bunuh! Luming memukul leher burung bersayap emas dan burung bersayap dewa dengan 2 telapak tangan berturut-turut, seperti pisau surgawi. Kekuatan dahsyat meledak, menghancurkan kedua kepala burung itu hingga berkeping-keping. Sayap emas dan sayap ilahi terbunuh seketika. Sisi. Banyak orang menarik napas dan memandang Luming dengan kaget. Mereka adalah 2 orang jenius yang bisa menginjakkan kaki di puncak Tiangang, dan mereka dibunuh oleh Luming dengan mudah. Mata Xuan Yi Paruhbaya berbinar karena terkejut. Dia memiliki kesan tertentu terhadap Luming. Kembali ke benua Shenhuang, Luming hanyalah garis keturunan tingkat 8 tingkat dewa, tetapi dia dengan mudah mengalahkan Mu Feng dan menarik perhatiannya. Oleh karena itu, dia membuat pengecualian dan meminta Luming untuk datang ke benua Shensu bersama-sama. Sekarang, kekuatan yang ditunjukkan oleh Luming bahkan lebih mencengangkan, dan bahkan dia merasa ngeri. Wang Zhen, Ji Hongchen, dan pemuda berambut ungu menunjukkan keterkejutan dan kesungguhan di mata mereka. Kekuatan Luming menarik perhatian mereka. Banyak orang di 3 kuil besar lainnya juga cukup terkejut. Siapa orang ini? Dia memiliki kekuatan tempur yang bagus. Saya tidak menyangka selain ketiga orang itu, Istana Nanshen juga akan menyembunyikan orang-orang seperti itu. Seseorang berbicara, jelas menganggap Luming sebagai lawannya. Di antara mereka, Thunder Niu dan Ice Dragon mendengus dingin, dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Kamu membunuh sayap emas dan sayap ilahi? Seorang jenius dari benua bulu putih berkata dengan suara gemetar, sangat ketakutan. Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan tubuh sayap ilahi dan sayap emas, dan berkata, apa? Kamu ingin mengambil tindakan juga? Tidak, tidak. Pemuda dari benua Bayu menjadi pucat. Luming! Tiba-tiba, teriakan lembut terdengar, dan suaranya sangat dingin. Wang Zhen melangkah keluar, matanya tertuju pada Luming, dan berkata, Luming, metodemu terlalu kejam. Sayap emas dan sayap ilahi baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepadamu, dan kamu membunuh mereka. Dan, sayap emas dan sayap ilahi adalah 2 jenderal dari istana Nanshen kami. Anda membunuh mereka dengan sangat kejam, yang jelas melemahkan kekuatan istana Nanshen kami. Dengan karakter Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Tianshen. Layar. Mata Wang Zhen berkilat kejam lampu. Xie Nianjun bercerita tentang pertengkarannya dengan Luming dan Xie Nianqing saat ini. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk pamer di depan Xie Nianjun untuk memenangkan hati Xie Nianjun. Haha. Luming memandang Wang Zhen dan mencibir, apakah kamu buta? Mereka baru saja ingin membunuhku. Tidak bisakah aku melawan atau membunuh mereka? Jika tidak, aku ingin membunuhmu. Diam saja dan biarkan aku bunuh. Kamu menyesatkan. Wang Sendao. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku mencoba bertengkar denganmu. Keluar dari sini. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan langsung memarahinya. Ini membuat wajah Wang Zhen sangat muram. Siapa dia? 3 jenius terkuat di Istana Nanshen, dan kekuatan keluarga Wang di Istana Nanshen bahkan lebih besar, jauh lebih kuat dari keluargamu. Luming, beraninya kamu berbicara dengannya seperti ini? Nak, jangan berpikir bahwa bisa membunuh sayap emas dan sayap ilahi berarti kamu melanggar hukum. Aku akan memberitahumu sekarang, artinya ada langit di luar langit, dan ada seseorang di luar dunia. Wang Zhen berbicara dengan dingin, dengan niat membunuh yang dingin muncul dari tubuhnya. Baiklah. Saat ini, suara Paruhbaya Xuan Yi keluar, membuat Wang Zhen tercengang. Dalam hal ini, Jin Yi dan Shen Yi melakukan kesalahan terlebih dahulu. Mereka ingin membunuh orang lain, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan dan malah dibunuh. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Xuan Yi Paruhbaya. Tapi, Wang Zhen ingin mengatakan lebih banyak. Xuan Yi Paruhbaya mengulurkan tangannya untuk menekan, dan Wang Zhen hanya bisa menahan kata-katanya. Wah, kamu beruntung hari ini. Wang Zhen menatap Luming dengan dingin, berbalik dan pergi, berjalan ke arah Xie Nianjun, dan berkata, jangan khawatir,
Aku akan mencari kesempatan untuk membunuh anak itu. Ya. Xian Yanjun mengangguk dengan santai. Pada saat ini, ada fluktuasi yang kuat di langit, dan beberapa sosok muncul di langit. Itu adalah lelaki tua berambut perak dari sekte Tianshan dan dua orang paruh baya. Adapun ketiga pemuda itu, tidak ada jejaknya. Oke, putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya kita harus mengatur tempat putaran kedua. Ini akan memakan waktu setengah bulan. Mereka yang selamat dari putaran pertama akan berkumpul di sini lagi dalam setengah bulan. Berambut perak setelah itu lelaki tua itu membuat pengumuman, dia berbalik dan pergi. Setengah bulan kemudian, kompetisi putaran kedua akan berlangsung. Mata banyak orang dipenuhi dengan antisipasi, dalam waktu setengah bulan, mereka mungkin akan bergabung dengan sekte Tianshan. Setelah itu, semua orang berpencar dan terbang ke segala arah. Ayo, kita pergi barbeque. Lu Ming tertawa. Tubuh para jenius dari benua Bayu bergetar, ekspresi mereka sangat jelek. Segera, semua orang kembali ke tempat tinggalnya. Setengah jam kemudian, aroma daging yang kaya terdengar di halaman Lu Ming, menyebar ke seluruh kediaman istana Nanshan. Kalau begitu, Lu Ming benar-benar memanggang sayap emas dan sayap ilahi. Beberapa anak muda dari benua lain tercengang. Kakak Long, datang dan makan bersama. Lu Ming memanggil ke kamar Long Chen. Pintu terbuka dan Long Chen melangkah maju. Rambutku seperti nasi, donor Lu. Aku ingin tahu apakah biksu kecil ini cukup beruntung untuk makan sepotong? Biksu yang tidak bermoral itu muncul dan memandangi dua burung emas besar yang dipanggang. Matanya berbinar dan air liurnya hampir keluar. Tentu saja. Lu Ming tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.